105 Pro FM, Your Lifestyle dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya seperti biasa, rekan Rao FM setiap Jumat malam kita ada program talk show hukum ya, bersama kantor SBR dan Partners. Dan sekarang di studio Rao FM sudah berhadir bersama Nurul, narasumber kita Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Terus sapa dulu, Assalamualaikum Bang Sahor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Sahor? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah menyambut Hari Keadilan Internasional. Benar ya Bang Sahor ya? Iya benar. Dan ini tadi setelah searching sebelum talk show, ini kalau tidak salah ya, puncaknya pada tanggal 17 Juli. Iya 17 Juli. Kenapa sih Bang mengangkat tema ini? Yang pertama, sebagai penduduk Indonesia yang juga mengakui bahwasanya keadilan itu sangat penting sekali. Berdasarkan kita di sini kan kantor hukum, jadi hukum itu selalu membahas tentang keadilan. Nah, puncak dari hukum itu adalah sebenarnya ada di sini. Nah, jadi apapun dia bahasa kepada peradilan, kalau kita membahas hukum kan ujung-ujungnya itu nanti ke pengadilan kan gitu. Jadi itu selalu membahas adil atau tidak adil. Nah, oleh karenanya mengingat tanggal 17 adalah tanggal Hari Keadilan Internasional, maka kita coba ini membahas dan mengkaji ulang tentang sejarah-sejarah keadilan itu secara internasional. Bukan secara khusus Indonesia loh, ini internasional, gitu, mengglobal ya. Iya, rekan Rafael itu dia tadi sudah kita dengarkan ya, alasannya bahwa ada urgensi di sana. Di tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Dan rekan Rafael Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Juga nanti dapat ikut bertanya, menyampaikan atau mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Baik Bang Sahor, ini kita bahas dulu deh. Sebenarnya makna keadilan itu seperti apa? Harapannya? Kita mau bicara tentang keadilan sebenarnya itu memang relatif. Di dalam Indonesia ini ada kepastian hukum dan keadilan. Ibaratkan contohnya seperti ini. Kalau ingin membahas kepastian hukum, kenapa saya terangkan ini supaya jangan salah tafsir. Ini adil atau tidak gitu loh. Contohnya saja, kalau kita bercerita kepastian hukum, dia itu sudah diletakkan dalam, katakanlah ini pemidanaan, itu terletak di dalam KUHP. Ada aturan khusus dia. Misalkan ada cerita orang ini ialah seorang pembunuh. Ceritanya apa? Jadi ada seseorang ingin ternyata mencuri di rumah si B. Si A ini mencuri di rumah si B. Kemudian ini nampak CCTV semuanya. Nah, diambil ini barang-barang. Ya kan? Diambil ini barang-barang. Kemudian datanglah ini si B itu tadi yang pemilik rumah. Karena dia memiliki, katakanlah dia kemampuan untuk bela diri, pencak silat contohnya, latihan dia di tapak suci misalkan. Kemudian dia latihan bela diri, dia lihat lawannya ini pencuri ini, ini masih bisa dilawan gitu kan. Kemudian dia dengan bela dirinya ini melakukan perlawanan kepada pencuri, melukai sehingga barangkali cacat ini pencurinya. Ya kan? Kemudian ini tertangkap pencurinya. Nah, di sana kita sudah ada dua masalah. Persoalan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukumnya di mana? Nah, ketika tadi ada cacat fisik yang dilakukan oleh pemiliknya tadi, ada nggak pasalnya itu dalam KUHP? Ada, melakukan penganiayaan kepada seseorang yang mengakibatkan cacat fisik, baik itu tidak non permanen maupun permanen. Di situ kan dijelaskan. Nah, dari cerita itu, apakah si pemilik ini tadi
bolehkah dia itu ditindak pidana? Karena ada buku tadi di sana, boleh. Iya. Boleh dipidana, padahal dia pemilik rumah, gitu loh. Itu tadi kepastian hukumnya. Itu kepastian hukum. Baik. Nah, pencuri bagaimana pula? Dia boleh juga dipidana, gitu. Tapi kalau sudah berbicara keadilan, berarti dia keseimbangan dia di dalamnya. Ya. Nah, dicarilah sebab akibat dia, dicarilah titik keadilannya. Jadi yang tadi dia mencuri, apa alasan dia dihukum dengan pemidanaan sekian tahun, dan tadi dia yang melakukan penganiayaan itu bisa jadi ini tidak diproses, ya kan? Bisa jadi terjadi perdamaian, iya kan? Bisa jadi terjadi perdamaian. Nah, ketika si pencuri tadi rupanya ceritanya ingin membutuhi anak-anaknya, panjang ya ceritanya. Jadi datang siapa? Si pemilik rumah. Dia udah sempat melakukan, walaupun itu salah, ya saya minta maaf, kata si pemilik rumah, karena udah cacat apanya. Saya nggak tahu ternyata anak bapak, makanya ini. Berarti saya itu kurang peduli terhadap tetangga, misalkan tetangganya ini yang apa. Iya. Ya saya sumbang ini, katanya. Datang si pencuri tadi, saya juga Pak minta maaf, saya hilap, katanya. Saya hilap Pak, saya minta tolong maafkan kali saya. Begini apa, saya ini juga saya nggak menuntut, katanya. Nah, disitulah tertimbul perdamaian dan merasa tidak ada keberatan antara si pencuri tadi dan si pemilik rumah tadi. Tidak sampai ke pengadilan. Di tengah perjalanan mereka sudah saling memaafkan karena ada yang hilaf dan ada yang memang juga terdampak dari apa itu. Itulah keadilan itu. Ini hati nuraninya berjalan. Oke. Tidak ujuk-ujuknya harus ke penjara semuanya. Jadi keadilan itu tidak hanya membahas KUHP, lebih daripada itu, lebih luas lagi daripada itu. Ada banyak aspek yang dipertimbangkan. Iya, ada aspek agama, ada aspek yang pada intinya ada hati nurani dan ada saling menerima. Itulah relatif yang saya katakan itu terjadi keseimbangan di dalamnya, dalam kerelatifan itu. Di mana letaknya itu? Di antara korban dan pelaku. Iya. Gitu dia. Sebenarnya kemarin juga sempat kita bahas dengan Bang Samsur ini terkait dengan, kalau tidak salah temanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ya Bang. Iya. Itu ada unsur ajas keadilan di dalamnya. Iya, benar sekali. Gitu. Kalau kita perhatikan keadilan di Indonesia bagaimana ini Bang Samsur? Berdasarkan agenda tema kita, sebenarnya kalau keadilan di Indonesia ini yang kita ingat adalah internasional deh. Okay. Kalau ke Indonesia lain lagi ceritanya. Baik. Kalau ke internasional keadilannya ini dia. Kenapa ini hal yang sangat penting saya rasa. Di dalam agenda kenapa ini dalam sejarahnya diangkat menjadi tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional. Itu sebenarnya karena ada tentang kekerasan kemanusiaan yang manusia tidak dianggap sebagai manusia. Ada genosida, ada kemudian kejahatan perang, dan sebagainya. Nah, baru beberapa bulan yang lewat, kita itu banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan aksi-aksi ketidakadilan secara internasional, dan itu sudah dicetuskan oleh Presiden kita sendiri, Joko Widodo. Dia mengatakan persoalan Palestina. Iya, benar sekali. Ya, persoalan Palestina adalah persoalan internasional. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seluruh bangsa-bangsa. Itu sudah dicetuskan dalam undang-undang kita kan gitu. Bahwa setiap negara menolak segala penjajahan di atas bumi ini. Itu jelas. Ya kan? Nah, beliau sudah mengatakan bahwa Israel itu telah menjajah Palestina terang-terangan dan menolak segala kekerasan yang dilakukan oleh negara Israel. Oleh karenanya sangat wajar ini juga menjadi gema untuk kita semuanya
Mengingat kemarin aksi-aksi yang demon itu memiliki filosofis dan sejarah. Kenapa kita peduli dengan Palestina? Sementara yang tidak peduli pun, yang tidak ada sejarahnya pun mereka peduli. Seperti apa? Ada Italia, ada Jerman, ada Inggris. Mereka dukung Palestina, apalagi kita. Iya. Gitu. Jadi kita di sini ayo gema untuk kita semua rakyat Indonesia, terkhusus sahabat Raw FM yang ada di rumah, bahwasanya hal kebebasan dari Palestina, dari penjajahan Israel itu perlu. Sekalipun dalam catatan sudah gencatan senjata. Ini kita perlu menggemakannya. Karena apa? Dari peta cek saja di Google. Iya, benar sekali. Di Google rakyat Palestina itu nggak ada petanya lagi di sana. Yang ada Israel semuanya gitu loh. Artinya dari mana sih? Dalam keyakinan saya negara Palestina ada. Tapi kenapa itu tidak dibuat di dalam peta yang dahulunya ada? Andai kata pun ada peta, makin sedikit lokasi mereka. Why? Ini persoalan yang sangat serius untuk menggemakan dan mengingat di hari 17 Juli nanti. Itu kejahatan yang terjadi dalam penjajahan internasional. Itu satu. Ya. Yang kedua, ingat nggak kejahatan yang terjadi di Sri Lanka? Ya kan? Terjadi di Sri Lanka, di mana umat Muslim Rohingya di sana. Nah, umat Muslim Rohingya itu dibakar dengan hidup-hidup. Dibakar dengan hidup-hidup. Karena apa? Oke lah, di dalam internal mereka ada ketidaksukaan antara suku, antara agama di sana. Diskriminasi. Iya. Akan tetapi wajar tidak orang yang hidup-hidup dibakar begitu saja, diletakkan begitu saja? Iya, benar. Dengan mengatasnamakan perbedaan agama, dengan mengatasnamakan perbedaan politik. No, itu tidak boleh terjadi di dunia. Harusnya dengan tanggal 17 Juli ini kita ayo gema lagi membicarakan keadilan HAM, hak ajasi manusia, human right di dalam internasional. Kita harus menggemakan ini, bahwasanya ini harus diseret dalam peradilan internasional. Karena ending dari pendirian dari hari keadilan internasional di tanggal 17 Juli adalah peradilan pidana internasional. Di sana jelas terjadi itu. Sehingga ayo, ini harus digemakan. Terkhusus seperti pertanyaan dari Nurul tadi di Indonesia, harapan kita dengan keadilan internasional, human right di Indonesia lebih ditegakkan lagi. Iya. Di mana hari-hari ini, baru-baru ini sering terjadi kejahatan yang melakukan senjata api, melakukan senjata-senjata dilakukan oleh oknum aparat. Nah, bagaimana kita harus harus tergerak hatinya, hati nurani kita tergerak. Kenapa ini terjadi? Ini harusnya kita harus lebih menguatkan sisi hak ajasi manusia ini, agar tidak terjadi kematian-kematian yang begitu saja, yang terabaikan saja oleh oknum-oknum tertentu yang memakai senjata, walaupun ada di luar dari oknum, gitu. Makanya ini jangan sampai menjadi hal yang negara lain juga seret kita di dalam negara kita ini ke HAM internasional. Jadi hak-hak kemanusiaan itu ayo kita gemakan gitu untuk di tanggal 17 ini. Seperti halnya kemarin acara besar Hani ya. Iya. Acara besar Hani, endingnya seperti itu. Acara besar Hani, kata Bapak Tengku Bosa kemarin, ada desa binaan untuk anti korupsi. Ya kan gitu. Ini pun endingnya itu sebenarnya bisa diambil oleh kepala desa, oleh pejabat di negeri ini yang terkhusus untuk peradilan. Ada daerah yang peduli keadilannya sangat tinggi, misalkan seperti itu. Ini bisa ending dari mana reward yang dikasih kepada setiap desa yang menerapkan keadilan. Keadilan itu sederhana penilaiannya. Misal saja penganiayaan,
penganiayaan terjadi sehingga terjadi perdamaian. Jadi enggak, kalau dia sudah membahas keadilan tidak jadi masuk ke kantor polisi, tidak masuk ke pengadilan, iya kan? Iya, reward kepala desanya, berarti dia jago untuk melakukan mediasi, mendapatkan keadilan untuk kedua belah pihak gitu. Secara politis tentang keadilan adalah apa? Kalau secara politis dia itu misalkan sebagai pemimpin, ternyata desa itu tidak ada yang miskin, dia bantu. Kalau misalkan dia kasih pekerjaan kepada rakyatnya sehingga makmur dia, itu juga bahagian dari politis arti keadilan. Dia bisa menyamaratakan misalkan ada raskin misalkan gitu, iya, tepat sasaran dia. Itu secara politis makna keadilan itu. Jadi ini sangat luas makna keadilan ini, tidak hanya di peradilan, juga bahasa itu bisa ada pada setiap jabatan yang menjadi kewenangan kita untuk menempatkan kepada porsi yang diberikan berdasarkan kewenangan itu. Jadi ini sangat luas keadilan itu. Jadi bisa kita untuk kepala desa misalkan, SKPD misalkan, memperingati hari keadilan itu untuk perbaikan kepada kinerja maupun anggotanya, berikan reward juga gitu. Jadi kita memang menyambut hari keadilan internasional ini makin meriah dia, gitu dia. Terlebih lagi tidak ada dia kejahatan kemanusiaan, berbicara Palestina harus dibebaskan, dan hal-hal yang lain, kejahatan genosida yang lain, gitu, penolakan nuklir, bom nuklir dan segala macam, gitu dia. Baik, rekan FM, jadi makna keadilan itu tidak hanya sebatas pada ruang lingkup hukum dan pengadilan ya, tapi menyangkut semua aspek kehidupan ya Bang Sahor ya. Baik, kita break dulu sebentar rekan FM, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Roll FM, Your Lifestyle. 105 Roll FM masih dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum bersama kantor SBR dan Partners, bersama Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Masih semangat ya Bang Sahor? Iya, alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Tema kita kali ini rekan Raw FM, menyambut Hari Keadilan Internasional. Tadi kita sudah bahas ya Bang ya, seputar dengan makna keadilan, terus juga beberapa kasus-kasus keadilan di global internasional. Sekarang kita bahas tentang kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan Bang untuk menggemakan Hari Keadilan Internasional ini. Oke. Kiat-kiatnya itu sebenarnya sangat sederhana untuk ini sebagai saran jika ini kan masih 1 minggu lagi. Jika misalkan wali kota, bupati yang ada di daerah kita ini, Tambak Selini, yang mencapai digema oleh Raw FM ini, apakah dia Palas, Paluta, kemudian Tapsel, kemudian wali kota Sidimpuan gitu. Harapan kita selaku penggerak-penggerak dan dan praktisi hukum, harapan kita sebenarnya ini berbicara dari para pemimpinnya untuk mengingatkan kejadian ketidakadilan internasional ini dengan cara mengajak para para pemerintah, SKPD ataupun kalau dia misalkan DPR, dia tetap bersuara terhadap keadilan internasional, termasuk dia pembebasan dari Palestina, kemudian HAM berat lainnya yang diseret ke peradilan internasional, peradilan pidana internasional gitu. Jadi harapannya ada gema yang di pemerintahan sampai ke tingkat desa ataupun kelurahan tentang peringatan Hari Keadilan ini. Karena apa? Karena ini keadilan ini sangat sederhana dia. Sangat sederhana untuk mengatakannya, tapi untuk menjalaninya sangat berat, dan akan tetapi dengan kampanye dari pemerintah itu, jadi ini sangat diingat, sehingga cerita keadilan ini makin dicerna, makin diingat oleh rakyat.
ataupun masyarakat. Di sisi lain, gema untuk keadilan ini adalah kita ini kan termasuk generasi netizen namanya. Generasi yang kita ini sudah tahu di dunia maya ini memperingati hari keadilan internasional ini bisa dikampanyekan melalui status-status gitu. Ya. Jadi kita gema ini bisa kita berstatus apa yang ada terjadi di dunia internasional hari ini terhadap ketidakadilan sehingga mengingat keadilan gitu. Jadi harapan kita sebenarnya dengan menggemakan ini ada masukan-masukan walaupun dalam kelompok kecil di Tabaksel ini menyuarakan keadilan internasional itu, termasuk dia pembebasan Palestina gitu. Ya, baik rekan Raven, tadi juga sebenarnya kita sudah sempat singgung ya Bang, soal keadilan ini dekat kaitannya dengan human rights. Iya. Hak asasi manusia. Bagaimana cara kita menyampaikan, misalkan kita mau mengkampanyekan sebuah keadilan di sosial media atau juga di laman-laman digital lainnya dengan baik dan benar yang pasti. Iya, dengan baik dan benar. Nah, sesederhana ini saya ingin menggambarkan ini. Ingat nggak kejadian dahulu di Amerika, ya kan? Ini terjadi aksi demonstrasi, ya kan? Kemudian ada aparat penegak hukum dari sana di negara Amerika, katakanlah polisi di sana, melakukan pencegahan untuk orasi ataupun melakukan aksi-aksi, dilakukan pencegahan, sehingga terekam di CCTV gedung bahwasanya itu orangnya itu aktivis itu, kalau nggak salah itu George. Jadi dia itu dihijab oleh sudut lutut dari polisi, lehernya itu, sehingga dia itu mengalami ketidaksadaran dan terakhir meninggal dunia. Dapatnya itu dari CCTV itu, dia sudah melakukan dia sudah tidak sanggup, kemudian tetap ditekan, dia ini udah dalam keadaan pingsan. Iya. Terekam di sana. Masih ingat itu cerita? Iya, benar sekali. Nah, apa peranan kita di sana? Peranannya saya tanya balik. Kenapa dari cerita tersebut dunia semua mengecam FBI yang ada di sana ataupun polisi yang ada di sana? Kenapa? Iya. Sederhana dia. Karena jelas-jelas masyarakat, mata, hati nurani kita berbicara dari video itu tentang cerita keadilan itu. Dia ingin menyuarakan, rupanya diberikan perindasan, dan itu sudah melanggar hak asasi manusia, sehingga dia meninggal dunia. Tidak satu dua orang, bukan keluarga yang peduli terhadap itu, tapi seluruh dunia berbicara tentang George yang ada di Amerika. Iya. Itulah pentingnya kita netizen ini terhadap berbicara tentang keadilan. Nah, itu dia. Harus peka ya Bang ya. Iya, itu peka ya. Karena apa? Sederhananya, itu terjadi kan kepada George. Kalau itu terjadi kepada kita, terus kita dengan dengan melawan pemerintah, dengan melawan aparat seperti itu, apakah kita sanggup? Sementara kita itu tidak memiliki anggota, tidak memiliki bawahan. Tapi di manakah letak bergeraknya hati manusia itu? Ya, di sana letaknya adalah cerita keadilan hati nurani. Sana ya. Baik. Menurut Bang Saur sendiri sebenarnya di mana permasalahan atau titik permasalahan dari keadilan di dunia ini secara global? Iya. Titik permasalahannya adalah sebenarnya sederhana. Tadi kan kita berbicara keadilan itu kan ada relatif keseimbangan, ada keseimbangan. Iya. Ada yang menerima, ada juga yang memaklumi, atau sebaliknya, sama-sama memaklumi, sama-sama menerima. Sederhananya kan di situ. Jadi kalau kita tarik di dunia ini, apakah di manakah letak keadilan itu?
letaknya adalah sesama sudah menerima tidak. Kalau salah satunya tidak menerima, berarti ada letak ketidakadilan dia di sana. Nah, namun itu kan apabila di dalam objeknya itu antara subjek dengan subjek yang lain ada berantem, misalkan Israel dan Palestina, kita katakan mereka merasa tidak adil sama, ya kan? Sehingga sekarang ke PBB berbicara tentang keadilan di sana kan. Tapi kalau kita di luar itu sederhana saja, tidak boleh itu dan menolak itu segala penjajahan di atas bumi ini kan, atas segala bangsa-bangsa gitu kan. Dan kita menolak itu. Nah sederhana aja, kita sudah jelas mengetahui itu. Yang pastinya kalau udah penjajahan dia sudah pasti ada kejahatan di dalamnya. Kejahatan apa? Tak bisa jadi dibom, ya kan? Bisa jadi tidak sekolah-sekolah, bisa jadi tidak makan-makan gara-gara penjajahan itu, ya kan? Nggak ada pendidikan, kesehatan terancam, pengangguran di mana-mana, kematian di mana-mana. Jadi letak keadilan itu adalah membebaskan negara jajahan ini, yang notabene sejarahnya sudah bangsa-bangsa sudah mengetahuinya. Iya, sudah diakui. Sudah diakui. Bahkan Nurul juga pernah baca waktu itu literatur yang menyebutkan bahwa salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan salah satunya adalah Palestina. Palestina. Iya. Itu dia. Iya. Baik, rekan Refem silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Nah, Bang Saur, ini sebenarnya yang menarik tadi Nurul simak ya. Iya. Dimana titik keadilan itu adalah saling menerima antara kedua belah pihak. Iya. Tapi beda kasusnya dengan Israel dan Palestina tadi ya Bang ya. Iya. Ya, mungkin saja antara kedua belah pihak tidak saling menerima. Iya. Tapi jelas dalam kacamata hukum bahwa penjajahan itu adalah tidak dibenarkan ya. Iya. Ya? Iya. Ya, baik. Rekan FM, kita break sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Roh FM. 105 Roh FM masih dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan di Talk Show Hukum. Rekan FM bersama kantor SBR dan Partners, juga bersama Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Dan sekarang kita sudah ada di sesi terakhir ya Bang Sahor. Sesi interaktif tanya jawab terkait dengan tema kita menyambut Hari Keadilan Internasional yang jatuh pada tanggal 17 Juli mendatang. Tadi kita sudah bahas tentang banyak sekali ya Bang ya, memaknai keadilan, terus juga kiat-kiat untuk menggembangkan keadilan. Dan ini kita bacain dulu deh, yang sudah masuk pertanyaan via WhatsApp Bang Sahor dari Dikaliana. Oke, pertanyaannya, apakah di situasi COVID-19 ini keadilan itu sudah ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku? Sekian dan terima kasih. Silakan Bang Sahor. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Udah zaman COVID saat ini, apakah keadilan sudah diterapkan? Ini bercerita tentang internasional, ya kan? Berbicara tentang internasional, apakah keadilan itu sudah diterapkan di situasi COVID ini, pandemi ini? Nah, ini relatif ya, pandangan masing-masing. Ya. Bagi saya, kalau membahas Palestina, itu keadilan itu belum diterapkan. Kalau membahas Palestina, kalau membahas dari Sri Lanka tadi, itu juga belum diterapkan keadilan itu. Kalau kita membahas tentang kejahatan-kejahatan yang lain, Georgia itu sampai hari ini tidak ada informasi bahwasanya itu sudah ditarik ke HAM internasional. Artinya apa? Sampai hari ini masih banyak PR bagi kita selaku praktisi hukum dan masyarakat, pemahaman tentang keadilan itu terhadap dunia internasional. Oleh karenanya, karena terjadi ketidakadilan itu tadi, makanya kita menggemakan ini di tanggal 17 Juli nanti. Kalau yang saya ajak ialah seperti ini, kita lihat kan si Dika ini kan via apa itu? Sosial media ditanyakan kepada kita. Kita juga akan mengajak netizen yang ada di luar sana untuk menggemakan ketidakadilan, untuk memperingati keadilan
di tanggal 17 Juli nanti. Sehingga jawabannya adalah belum sempurna cerita keadilan itu untuk rakyat Palestina, dan masih banyak hal yang lain, human right yang lain, hak asasi manusia yang lain yang harus kita sampaikan untuk mendapatkan keadilan dan kesempurnaan keadilan. Begitu dia. Ya, baik. Ini terkait dengan situasi COVID-19 bagaimana, Bang Sahor? Kalau ini pembahasan COVID ya, Iya. itu pembahasan yang lain. Oke, pembahasan yang Iya, lain, ini ya. sensitif persoalan itu. Baik. Iya, sensitif persoalan. Iya. Dan itu tanggapan masing-masing kalau bercerita COVID terhadap keadilan itu agak sensitif. Mungkin daerah yang lain secara internasional ini kan tanggapannya. Kalau secara internasional, ini tanggapan saya pribadi. Kalau secara internasional, kalau misalkan PBB itu bergerak, Iya. harusnya ada komitmen yang dibuat untuk seluruh bangsa-bangsa tentang aturan mengenai COVID ini gitu. Ya. Contohnya di Eropa kita lihat, barusan kita lihat piala Euro kan, Iya. tidak apa namanya, tidak ada jaga jarak di sana. Kenapa harusnya PBB kasih dong peringatan kepada mereka gitu. Jadi aturan masing-masing negara masing-masing gitu. Walaupun ini misalkan kita mengatakan ada masalah COVID di daerah kita di sana, harusnya PBB juga kalau berbicara keadilan ini sama dong untuk seluruhnya, untuk menyelamatkan daerah masing-masing gitu kan. Jadi ada aturan dunia, makanya agak sensitif loh bahasa itu. Makanya fokus dari keadilan internasional itu, kembali saya ingatkan, itu terhadap kejahatan, kemudian genosida, dan kejahatan manusia, persoalan kejahatan perang, Iya. termasuk dia itu pembebasan dari negara-negara gitu. Human rights, Human ya. rights juga. Ya, tapi ini juga kalau kita lihat di negara kita terkait dengan situasi COVID-19 ini keadilan sudah lumayan ya, Bang. Dimana kalau program vaksinasi itu kan sudah tidak memandang apa namanya status sosial, semuanya rata ya, Bang ya. Iya. Itu juga menyangkut keadilan. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini dari via WhatsApp juga, Bang Sahor. Iya. Apa sih Pak tolak ukur dari keadilan? Lalu bagaimana menurut Bapak tentang keadilan di Indonesia? Iya. Tolak ukurnya. Tolak Silakan, ukur. Bang Sahor. Iya. Lagi-lagi saya katakan tolak ukur dari keadilan itu apakah misalkan ada dua belah pihak itu saling menerima dan saling memaklumi, ya kan? Dia terima dan ada memaklumi, atau sebaliknya saling menerima, saling memaklumi juga. Itulah tolak ukurnya. Nah, kalau di internasional tolak ukurnya kan nggak ada di sini misalkan ketentuan misalkan tadi Palestina dan Israel. Iya. Tolak ukurnya juga saling menerima juga sih sebenarnya antara mereka juga. Misalkan kalau sepakat mereka inilah batas negara saya gitu, itu juga bisa diarahkan ke sana. Nah, itu tolak ukur mereka. Kalau cuman tolak ukur kita, selain daripada mereka bersepakat seperti itu, tolak ukur kita adalah tidak ada penjajahan. Iya. Tidak ada anak-anak yang dibunuh. Tolak ukur kita kan ke sana. Tidak ada anak-anak yang dibunuh. Rumah sakit tidak ada yang dibom. Kemudian tempat tinggal tidak ada yang dibom. Kemudian pendidikan berjalan berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan pemerintahannya, ekonomi, politik dan segala macam berjalan. Itu adalah letak tolak ukur kita di luar negara yang bermasalah. Iya. Bercerita tentang keadilan secara internasional. Nah, gitu dia. Itu tergantung sudut pandangnya ya, Bang. Iya. Ya? Kalau kita sebagai Iya, tergantung sudut pandang ya. Akan tetapi sudut pandang itu sudah tertera iya. dalam kesepakatan internasional. Itu tadi, menghilangkan kejahatan kemanusiaan. Iya, karena juga waktu Bang Sahor yang sudah mendekati informasi pukul 21, mungkin bisa disampaikan kesimpulan ataupun closing statement dari Bang Sahor. Silakan Bang Sahor. Closing statement dari saya adalah, dengan gema untuk menyambut tanggal 17 nanti, memang di tanggal 17 nanti kita juga berharap kalau diberikan waktu juga kita akan juga berbicara tentang keadilan internasional ini, karena itu pas di tanggal 17 talkshow kita juga. Ini gema ini mari kita sambut
dari Hari Keadilan Internasional ini sebagai sebagai refleksi atau mengingat ketidakadilan secara internasional yang ada di dunia maya yang kita lihat selama ini, ya kan? Kita juga merasakan apa yang ada misalkan di Palestina, kita juga rasakan di sini, ya kan? Apa yang ada di Palestina kita juga rasakan di sini. Apa yang ada di Sri Lanka yang dibakar begitu saja, kita juga rasakan di sini. Nah, titik endingnya adalah jangan ini sempat terjadi lagi. Kalau misalkan ada negara jajahan, ayo kita mengkampanyekan agar terjadi pembebasan. Sekalipun mereka para PBB, pejabat-pejabat yang ada di sana tidak mendengarkannya. Akan tetapi kita sudah selesai mempertanggungjawabkannya sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang berilmu dan berhati nurani berdasarkan peraturan yang ada di negara ini. Tidak ada penjajahan di atas muka bumi ini. Terlebih lagi kejahatan terhadap anak-anak yang dibom di Palestina, terhadap kejahatan kesehatan yang dibom rumah sakit di sana dan orang-orang tua yang di sana. Jadi kita refleksi mengingatkan itu kembali agar kampanye-kampanye kita ini tetap bisa kita pertanggungjawabkan baik dunia maupun di akhirat. Iya, baik. Terima kasih kepada Bang Sahor untuk materinya pada malam hari ini dengan tema menyambut Hari Keadilan Internasional, dan rekan RFM yang baru tangkap dari panjangnya bincang-bincang kita tadi ya Bang ya, bahwa esensi dari menyambut Hari Keadilan Internasional itu ada dua. Yang pertama untuk mengingat kembali, dan yang kedua untuk memperbaiki kesadaran kita terhadap keadilan ya Bang ya. Terima kasih rekan RFM untuk yang sudah menyimak dari radio rumah ataupun streaming kita di www.rfm.com. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan teknis. Rekan RFM minggu depan kita masih kembali lagi dengan tema yang sama dan lebih menarik lagi ya Bang Sahor. Jangan kemana-mana, tetap di 105 RFM Your Lifestyle.